Pol Espargaro frustasi gagal finish di 3 seri balap MotoGP. Pembalap tim KTM Red Bull, Pol Espargaro, frustasi dengan kondisinya saat ini. Sebab ia diketahui gagal menyelesaikan balapan di 3 seri pada gelaran MotoGP 2020. Pol Espargaro memang kerap kali dirundung nasib tak baik di MotoGP 2020. Ia gagal menyelesaikan balapan di 3 seri, yakni Republik Ceko, Austria, dan yang terbaru di Catalunya yang berlangsung akhir pekan lalu. Dalam seri MotoGP Catalunya 2020, Pol diketahui baru menghentikan penampilannya di lap ke-12. Hal itu terjadi karena Pol mengalami kecelakaan tunggal di sirkuit Catalunya Spanyol. Tentu saja, kondisi ini sangat disesali oleh Pol karena mempengaruhi posisinya di klasemen MotoGP. Saat ini, adik dari Alex Espargaro itu total telah mengoleksi 57 poin dari 8 penampilannya di MotoGP 2020. Padahal, jika bisa menjalani balapan dengan mulus, posisi Pol diyakini bisa terus meningkat di klasemen. Sebab, beberapa hasil manis berhasil diraihnya pada musim ini, salah satunya terjadi di MotoGP Emilia-Romagna 2020. Dalam balapan seri ke-7 MotoGP 2020 itu, ia diketahui berhasil menempati podium ketiga. Ini jadi podium kedua yang didapat Pol di gelaran MotoGP 2020. Sebelumnya, ia naik podium di MotoGP Styria 2020. Tapi, itu sulit karena kami tahu kehilangan poin itu sangat menyakitkan untuk kejuaraan dan kami terus kehilangannya, itu sulit. Saya pikir tidak pernah ada dalam hidup saya telah begitu banyak angka 0 dalam kejuaraan saya dalam tahun balapan yang singkat ini. Pastinya saya merasa tidak enak karena kita pergi ke atas, ke bawah, lalu ke atas lagi, dan ke bawah lagi. Ini seperti seseorang mengguncang kita, kata Pol Espargaro. Yamaha terancam tanpa tim satelit. Direktur Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Yamaha hanya memiliki kontrak dengan Dorna Sport selaku promotor MotoGP hingga musim 2022. Kontrak Yamaha sendiri hanya sampai 2021 dengan Petronas SRT. Karena itu, Rossi hanya dikontrak selama setahun. Seperti yang diketahui, Valentino Rossi resmi dikontrak oleh Petronas Yamaha SRT untuk kejuaraan dunia MotoGP 2021. Durasi kontrak itu tidak biasa karena redaktur umumnya ditawari kerjasama minimal 2 tahun. Pada pengumuman di sela-sela MotoGP Catalunya 2020, akhir pekan lalu, Lin Jarvis mengungkapkan kondisi sebenarnya yang dialami Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu masih belum sepakat dengan kontrak baru bersama Dorna Sport. Kerjasama saat ini hanya sampai pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Hal itu berdampak pada kontrak yang ditawarkan Yamaha ke Petronas SRT saat dibentuk pada 2018 lalu. Kedua pihak sepakat bekerja sama hingga kejuaraan dunia MotoGP 2021. Karena itu, Yamaha tidak bisa memberikan perpanjangan kontrak lebih lama kepada Valentino Rossi. Seperti yang saya katakan, saya tidak punya keraguan, kami akan tetap membalap pada 2022 sampai 2026. Karena itu, kami bisa dengan mudah mengumumkan pembalap untuk tim pabrikan. Namun, kami tidak bisa mengkonfirmasi pembalap ketiga jika tidak memiliki tim satelit. Hanya saat itulah Anda bisa mengonfirmasinya dalam kontrak, kata Lin Jarvis. Selain itu, Lin Jarvis membeberkan Valentino Rossi mempunyai kebijakan untuk memperpanjang kontrak dengan melihat performanya lebih dulu. Karena itu, kemungkinan memperpanjang kontrak baru bisa dilakukan setidaknya pada pertengahan musim depan. Valentino juga ingin menilai lebih dulu apakah dia kompetitif setiap tahun. Dia ingin menunggu beberapa balapan musim ini, kemudian menilai segala situasinya. Sangat jelas, dalam kontrak kerjasama kami, semua pihak berkeinginan untuk memperpanjang kontrak pada pertengahan musim depan, tutup Lin Jarvis. Penyebab motor Honda hanya bisa ditaklukkan oleh Marc Marquez. Motor Honda RC213V edisi 2020 dikenal sangat sulit ditaklukkan. Kepala kru Alex Marquez, Ramon Aurin, lantas membeberkan mengapa motor tersebut begitu susah dikendarai. Salah satu yang membuat para pembalap selain Marc Marquez kesulitan adalah setelan pada dasar motor. Prestasi para pembalap penunggang motor Honda RC213V memang sangat memprihatinkan.
Selain Marc Marquez yang mampu menjadi juara dunia MotoGP 2019, Takaki Nakagami, Cal Crutchlow, hingga Jorge Lorenzo sangat sulit untuk sekedar naik podium. Hal serupa kembali terulang pada MotoGP 2020. Kali ini Honda Racing Corporation bernasib sial karena Marc Marquez absen mengaspal akibat cedera patah tulang humerus. Akibatnya mereka terbenam di dasar klasemen konstruktor. Kepala kru Alex Marquez, Ramon Aurin, mengungkapkan rahasia mengapa RC113V begitu sulit ditaklukkan. RC113V tidak mempunyai akselerasi dan kecepatan yang bagus di tikungan. Karena itu, masalah hanya bisa diatasi dengan teknik pengereman keras jelang memasuki tikungan. Anda harus mampu memanfaatkan teknik pengereman, yaitu masuk tikungan dengan banyak mengerem. Itu tidak terlepas dari ban baru Michelin yang lebih memiliki daya cengkram di belakang ketimbang depan. Ketika Anda menggunakan lebih banyak bagian depan, Anda harus mengerem sangat keras dan memasuki tikungan dengan sangat cepat, kata Ramon Aurin. Karena terlalu mengandalkan bagian depan, motor RC113V mengalihkan beban ke bagian belakang. Belum lagi, mereka harus menurunkan pusat gravitasi motor serendah mungkin. Hal itu tidak terlepas dari sulitnya membelokkan motor di tikungan. Kami memiliki pusat gravitasi yang rendah karena motor tidak memiliki kecepatan yang bagus saat menikung. Kami berusaha memenangi duel di tikungan dengan mengerem. Kami memiliki banyak masalah di belakang karena dengan mengerem keras, pembalap berpotensi kehilangan bagian itu. Jadi, kami harus merendahkan motor. Untuk Marc Marquez, sangat penting memiliki motor yang berat di belakang karena dia selalu mengerem dengan rem belakang. Tutup Ramon Aurin. Rossi tidak akan selalu pakai motor tim pabrikan untuk 2021. Juara dunia 9 kali, Valentino Rossi telah resmi bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT untuk MotoGP 2021 mendatang. Valentino Rossi menandatangani kontrak langsung dari Yamaha berdurasi 1 tahun untuk membela tim satelit Petronas. Sebelum kontrak disepakati, Yamaha sendiri berulang kali menegaskan bahwa Valentino Rossi akan mendapat dukungan kuat dari pabrikan meski membela tim satelit. Yang paling utama adalah soal motor YZR M1, di mana Rossi dijanjikan akan memakai spek pabrikan di MotoGP 2021. Seperti yang diketahui, musim ini ada motor spek pabrikan dan spek A yang diberikan Yamaha kepada 4 pembalapnya. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, kembali menegaskan bahwa The Doctor akan memakai motor spek pabrikan di musim depan. Hanya saja, motornya tak bisa selalu sama dengan yang dipakai oleh 2 pembalap tim pabrikan. Rossi akan mempunyai motor sama dengan pembalap tim pabrikan sejak awal musim. Semakin waktu berjalan, ada kalanya akan punya update sama dengan Maverick Vinales dan Fabio Quartararo, tapi tergantung dengan kemampuan pabrikan memproduksi part motor Yamaha, kata Lin Jarvis. Jadi, Valentino Rossi tak bisa selalu memakai update yang sama dengan Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Semua itu tergantung dari ketersediaan part yang diproduksi Yamaha. Pembalap tim pabrikan tentunya akan mendapatkan update terlebih dahulu. Pembalap tim pabrikan akan mengetesnya terlebih dahulu dan jika berhasil, kami akan memberinya ke Valentino sesegera mungkin ketika kapasitas produksi memungkinkan, jelas Lin Jarvis. Hal ini serupa dengan situasi Quartararo di musim 2020 ini. Fabio Quartararo memakai motor yang sama dengan Maverick Vinales dan Valentino Rossi, tetapi dengan update yang lebih lambat. Sementara Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT memakai motor spek A di mana menggunakan part yang berbeda meskipun mesin yang digunakan sama. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang.